Halo sahabat kisah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Amin. Seperti biasa, kali ini kita akan menjelajahi kisah-kisah yang membangkitkan semangat dan memberi motivasi. Jika kisah ini menyentuh hati dan menginspirasi, jangan lupa tekan like dan dukung kami agar semakin banyak kebaikan dan juga hikmah yang bisa saya bagikan. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan? Yuk, kita mulai ke kisahnya. Lima tahun aku menikah dengan suami yang tak tahu diri dan mertua yang sombong. Aku selalu percaya bahwa pernikahan adalah jalan menuju kebahagiaan. 5 tahun lalu, aku melangkahkan kaki ke altar dengan penuh keyakinan, menggenggam tangan pria yang kukira akan menjadi belahan jiwaku. Namun, keyakinan itu kini menjadi bara luka yang membakar setiap sudut hatiku. Pernikahanku dengan Rama bukanlah awal dari kebahagiaan seperti yang kubayangkan. Dari hari pertama, aku disambut oleh tatapan dingin ibu mertuaku, Bu Sari. Dia adalah wanita yang hidup dalam dunia penuh gengsi, di mana kekayaan dan status adalah segalanya. Aku, yang berasal dari keluarga sederhana, dianggap tak pantas menjadi bagian dari mereka. Tak terhitung banyaknya sindiran yang kuterima, mulai dari masakanku yang selalu dibandingkan dengan asisten rumah tangga, hingga cara berpakaian yang dianggap terlalu murah. Rama, suamiku, tidak pernah membelaku. Sebaliknya, dia selalu mengatakan, "Itu kan cuma omongan, jangan diambil hati. Mama memang seperti itu." Kata-katanya seperti duri yang menusuk pelan-pelan, mengajarkan aku untuk menelan semua rasa sakit tanpa perlawanan. Setahun setelah menikah, aku mulai merasakan bahwa Rama bukanlah pria yang kukenal sebelum menikah. Dia berubah menjadi orang yang dingin, hanya pulang untuk tidur, dan sibuk dengan ponselnya. Ketika aku mencoba bertanya, dia hanya menjawab singkat, "Aku capek kerja, jangan banyak tanya." Namun, puncaknya terjadi di tahun ketiga. Aku menemukan bukti bahwa Rama berselingkuh. Foto-foto mesranya dengan seorang wanita lain beredar di ponselnya. Aku menghadapinya dengan air mata bercucuran, berharap dia akan merasa bersalah. Tapi tidak, Rama malah membela diri. "Itu cuma teman biasa. Kamu aja yang terlalu sensitif," katanya, seolah-olah aku yang bersalah karena memergokinya. Aku merasa seperti orang bodoh yang terus mencoba mempertahankan rumah tangga yang sudah rapuh. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah cinta cukup untuk membuatku bertahan? Namun, setiap kali aku mencoba melangkah pergi, aku diingatkan pada janji pernikahan, pada harapan yang pernah aku gantungkan di pundak pria itu. Di tengah semua kekacauan itu, aku tetap bekerja keras, mencoba menghidupi diriku sendiri. Rama memang memberiku uang bulanan, tapi itu hanya untuk menjaga penampilan di depan keluarganya. Sementara itu, aku yang mengatur semua kebutuhan rumah tangga. Bahkan, saat mertua sakit dan butuh bantuan, aku yang harus berkorban, baik waktu maupun uang. Puncaknya adalah ketika Rama tidak pulang selama seminggu tanpa kabar. Ketika dia akhirnya muncul, aku mendengar suara langkah kaki lain di luar rumah. Wanita itu ada di sana, berdiri dengan wajah penuh percaya diri, seolah-olah dia adalah istri yang sah. Aku tidak bisa lagi menahan emosi. Malam itu, aku meminta cerai. Rama hanya tertawa dingin. "Akhirnya kamu sadar juga. Aku sudah bosan dengan semua ini." Proses perceraian berjalan cepat. Rama tidak pernah benar-benar mencintaiku. Itu jelas. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bagaimana mertua memperlakukan aku setelah perceraian. Mereka mempermalukan aku di depan keluarga besar, mengatakan bahwa aku wanita yang tidak tahu diri, yang tidak bisa menjaga suami. Setelah perceraian, aku memulai hidup baru. Aku bekerja lebih keras dari sebelumnya, membangun kembali kepercayaan diriku yang hancur. Di satu sisi, aku merasa bebas. Tidak ada lagi tekanan dari suami dan mertua. Namun, luka yang mereka tinggalkan masih membekas. Hingga suatu hari, aku mendengar kabar bahwa Rama akan menikah lagi. Wanita itu adalah orang yang sama yang pernah kulihat berdiri di depan rumah kami. Tidak ada rasa sakit yang tersisa, hanya rasa lega karena aku sudah terbebas dari pria itu.
Tapi aku ingin melakukan sesuatu, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk menunjukkan bahwa aku sudah melangkah jauh dari masa laluku. Hari pernikahan Rama tiba. Aku memutuskan untuk hadir, bukan sebagai tamu undangan, tetapi sebagai wanita yang ingin menutup lembaran terakhir dari hidupnya. Aku membawa amplop berisi uang nafkah yang dulu diberikan Rama selama pernikahan kami. Uang itu tidak seberapa, tapi aku ingin mengembalikannya, sebagai simbol bahwa aku tidak membutuhkan apapun darinya. Ketika aku tiba di acara itu, semua mata tertuju padaku. Rama tampak kaget, sementara ibu mertuaku memandangku dengan tatapan penuh kebencian. Aku melangkah mendekati mereka dengan senyum di wajahku. "Selamat atas pernikahan kalian," kataku, lalu menyerahkan amplop itu. "Ini uang yang dulu kamu berikan padaku. Aku tidak ingin membawa apapun dari masa lalu kita." Semua tamu terdiam. Istri baru Rama menatapnya dengan penuh tanda tanya. Aku tahu, hari itu, aku bukan hanya mengembalikan uang, tapi juga harga diriku yang pernah diinjak-injak. Aku pergi dari tempat itu dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dengan rasa malu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa benar-benar bebas. Rahma adalah seorang wanita sederhana dengan mimpi yang besar. Ia lahir dan tumbuh di keluarga yang hangat meski hidup serba pas-pasan. Ayahnya adalah seorang guru sekolah dasar, sementara ibunya membuka warung kecil di rumah. Rahma selalu diajarkan untuk bersyukur atas apa yang dimiliki dan bekerja keras untuk meraih yang diinginkan. Rahma berusia 26 tahun ketika ia bertemu dengan Rama, seorang pria yang membuatnya merasa dunia lebih cerah. Rama adalah pria mapan dengan pekerjaan di perusahaan besar. Ia datang dari keluarga terpandang, sesuatu yang awalnya membuat Rahma ragu untuk melanjutkan hubungan mereka. Namun, Rama tampak serius. "Aku nggak peduli kamu dari mana. Aku yakin, kamu yang aku cari," kata Rama, menghapus semua keraguan Rahma. Mereka menikah setahun setelah perkenalan. Pernikahan itu sederhana namun penuh makna, dihadiri keluarga dan teman-teman terdekat. Rahma merasa ini adalah awal baru, awal yang ia bayangkan akan penuh kebahagiaan. Hari-hari awal pernikahan mereka berjalan manis. Rama adalah suami yang perhatian, selalu menanyakan kabar Rahma saat di kantor dan membawakan makanan kesukaan Rahma saat pulang. Meski mereka tinggal di rumah keluarga Rama, Rahma berusaha beradaptasi dengan lingkungan baru. Ibu mertuanya, Bu Sari, seorang wanita yang anggun tapi memiliki sikap dingin, tampak sulit didekati. Namun, Rahma selalu berusaha bersikap sopan dan menghormatinya. Di bulan-bulan pertama, Rahma mulai melihat sisi lain dari Bu Sari. Setiap kali Rahma memasak, Bu Sari selalu mengomentari dengan nada yang membuatnya merasa rendah diri. "Masakan ini kurang bumbu. Lain kali, suruh Mbak Narti saja masak," katanya suatu hari, merujuk pada asisten rumah tangga keluarga mereka. Rama selalu meminta Rahma untuk bersabar. "Mama memang suka begitu, jangan dimasukin ke hati," katanya. Rahma mencoba menerima. Ia berpikir, mungkin ini ujian kecil yang harus ia lalui untuk mendapatkan tempat di hati ibu mertuanya. Namun, waktu terus berjalan, dan komentar-komentar kecil itu berubah menjadi tekanan yang lebih besar. Bu Sari mulai ikut campur dalam setiap keputusan rumah tangga mereka, termasuk urusan keuangan. Rahma mulai merasa hidupnya tidak lagi menjadi miliknya. Ia harus selalu mematuhi aturan yang ditetapkan oleh mertuanya. Setahun setelah pernikahan, Rama mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi pulang tepat waktu seperti dulu. Rahma sering mendapati dirinya menunggu di meja makan hingga larut malam hanya untuk makan sendirian. Ketika ia mencoba menanyakan alasannya, Rama hanya berkata, "Aku capek, banyak kerjaan." Rahma berusaha mengerti. Ia mencoba menjadi istri yang lebih baik, menjaga rumah, memasak makanan kesukaan Rama, dan tetap tersenyum meski hatinya mulai lelah. Namun, perubahan sikap Rama semakin jelas. Ia mulai lebih sering sibuk dengan ponselnya, jarang mengobrol dengan Rahma, dan tidak lagi menunjukkan perhatian seperti dulu. Di tahun ketiga pernikahan, Rahma menemukan sesuatu yang mengubah hidupnya. Suatu malam, ketika Rama mandi,
Ponselnya berbunyi. Rahma tidak berniat untuk melihatnya, tapi pesan yang masuk menarik perhatiannya. Nama pengirimnya adalah Sayang. Dengan tangan bergetar, Rahma membuka pesan itu. Isi pesan itu membuat dadanya sesak. Aku rindu kamu. Kapan kita bisa ketemu lagi? Rahma merasa dunia runtuh. Ia menghadapi Rama malam itu juga, berharap ada penjelasan yang bisa membuat hatinya tenang. Namun, Rama hanya mengatakan, "Itu cuma teman. Kamu jangan lebay, deh." Jawaban itu tidak menenangkan, malah menambah luka di hati Rahma. Rahma mencoba bertahan. Ia berpikir, mungkin ia harus lebih sabar, lebih kuat, demi mempertahankan pernikahannya. Namun, kenyataan semakin sulit diterima. Rama semakin sering pergi tanpa kabar, dan Bu Sari semakin memperlakukannya seperti pembantu, bukan menantu. Pada suatu malam, setelah Rama tidak pulang selama seminggu, Rahma mendapati dirinya duduk sendirian di ruang tamu, menangis tanpa suara. Ia sadar, ia tidak bisa terus seperti ini. Cinta yang ia miliki untuk Rama tidak cukup untuk menghapus semua rasa sakit dan kehampaan yang ia rasakan. Akhirnya, dengan hati yang berat, Rahma meminta cerai. Rama tidak menunjukkan sedikit pun tanda kesedihan atau penyesalan. "Kalau itu yang kamu mau, terserah," katanya, dingin. Proses perceraian berjalan cepat, seperti Rama yang ingin segera lepas darinya. Setelah perceraian, Rahma memulai hidup baru. Ia bekerja keras membangun karirnya, melupakan semua luka yang pernah ada. Hingga suatu hari, ia mendengar kabar bahwa Rama akan menikah lagi. Rahma tidak merasa marah atau cemburu. Sebaliknya, ia merasa lega. Namun, ia tahu, ada satu hal yang harus ia lakukan sebelum benar-benar menutup lembaran hidupnya bersama Rama. Rahma menjalani hidupnya setelah perceraian dengan penuh tekad. Awalnya tidak mudah. Hari-hari pertama setelah berpisah, ia sering merasa hampa. Ketika malam tiba dan keheningan menyelimuti apartemen kecilnya, Rahma kerap menangis. Ia merasa gagal, bukan hanya sebagai istri tetapi juga sebagai wanita. Lingkungan pun tidak membantu. Tetangga lama dan bahkan beberapa kerabat sering membicarakannya di belakang, mengatakan hal-hal seperti, "Kasihannya, ditinggal suami. Mungkin dia kurang bisa melayani." Namun, Rahma bertekad bangkit. Ia mulai sibuk bekerja. Ia menerima tawaran sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan perdagangan. Pekerjaan itu cukup berat, tetapi Rahma menikmatinya. Ia merasa setiap kesibukan adalah pelarian dari masa lalu. Gajinya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan sedikit menyisihkan tabungan. Ia mulai belajar menyayangi dirinya sendiri. Dalam perjalanan itu, Rahma juga membangun hubungan dengan teman-teman baru. Salah satunya adalah Dina, seorang rekan kerja yang juga pernah bercerai. Dina sering mengajak Rahma berbicara dan mengingatkan bahwa kehidupan pasca cerai bukanlah akhir segalanya. "Hidupmu bukan tentang dia, Rahma. Jangan biarkan masa lalu terus menghantuimu," kata Dina suatu hari. Namun, luka lama tidak sepenuhnya hilang. Ada saat-saat di mana Rahma teringat semua hinaan dari Bu Sari. Ada rasa getir setiap kali ia melihat pasangan bahagia di jalan. Tapi perlahan, ia belajar untuk berdamai dengan kenyataan. 3 tahun berlalu setelah perceraian itu. Rahma kini adalah wanita mandiri. Ia mendapatkan promosi di tempat kerjanya, menjadi kepala divisi. Ia bahkan mulai mengejar hobinya yang dulu terlupakan, melukis. Hidupnya terasa jauh lebih baik, meski ada bagian kecil dalam dirinya yang belum sepenuhnya tenang. Suatu pagi, ketika Rahma sedang bersiap-siap berangkat kerja, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari Dina muncul di layar. "Rahma, kamu tahu nggak? Mantan suamimu mau nikah lagi. Ada undangan tersebar di sosial media." Rahma terpaku beberapa detik. Ia tidak tahu harus merasa apa. Akhirnya ia memutuskan untuk membuka undangan digital yang dikirimkan Dina. Di sana, tertulis jelas nama Rama dan seorang wanita yang wajahnya tidak asing. Wanita itu adalah orang yang sama yang pernah Rahma lihat di depan rumahnya. Malam saat semuanya berantakan. Alih-alih merasa sakit hati,
Rahma tersenyum kecil. Ia sadar bahwa ia sudah tidak memiliki rasa apa-apa terhadap Rama. Tapi, saat ia menatap kembali undangan itu, sebuah ide muncul di kepalanya. Ia ingin menyelesaikan semuanya dengan cara yang tak terlupakan. Hari pernikahan Rama akhirnya tiba. Rahma memutuskan untuk hadir, meskipun ia tahu dirinya tidak diundang. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, rambutnya ditata rapi, dan ia membawa sebuah amplop kecil. Di dalamnya, ia memasukkan uang yang dulu ia terima sebagai nafkah selama pernikahan mereka. Uang itu bukan jumlah besar, tapi cukup menjadi simbol. Selama bertahun-tahun, Rahma menyimpan uang itu bukan karena ia membutuhkan, tetapi karena ia belum menemukan waktu yang tepat untuk melepaskannya. Pernikahan digelar di sebuah hotel mewah. Ketika Rahma tiba, ia melihat tamu-tamu yang berdandan anggun memenuhi ruangan. Semua mata beralih ke arahnya saat ia melangkah masuk. Bisik-bisik mulai terdengar. "Itu kan mantan istrinya Rama," ujar seseorang dengan nada penasaran. Rahma tidak peduli. Ia melangkah dengan percaya diri menuju pelaminan, di mana Rama dan istri barunya, Karin, sedang menerima ucapan selamat. Bu Sari berdiri tidak jauh dari mereka. Wajahnya dipenuhi senyum sombong seperti biasa. Ketika giliran Rahma tiba, Rama tampak terkejut. Wajahnya berubah pucat, tetapi ia tidak bisa menghindar. Karin tampak bingung melihat siapa wanita ini. "Selamat atas pernikahan kalian," kata Rahma dengan senyum tipis. Ia menyerahkan amplop itu kepada Rama. "Ini uang nafkah yang dulu kamu berikan selama pernikahan kita. Aku tidak membutuhkannya lagi, dan aku rasa sekarang saatnya aku mengembalikannya. Semoga kalian bahagia," lanjutnya dengan suara lembut tapi penuh arti. Semua mata tamu tertuju pada mereka. Karin menatap Rama dengan ekspresi penuh tanda tanya, sementara Bu Sari tampak terkejut sekaligus marah. Rama tidak bisa berkata apa-apa. Rahma melanjutkan, "Aku hanya ingin memastikan, aku tidak membawa apa-apa darimu saat aku pergi. Tidak uangmu, tidak cintamu, tidak juga rasa hormatmu. Karena sekarang, aku sudah punya semua itu untuk diriku sendiri." Rahma berbalik tanpa menunggu jawaban. Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Beberapa menahan tawa, sementara yang lain tampak bingung dengan situasi itu. Rahma keluar dari ruangan dengan kepala tegak, meninggalkan masa lalunya di belakang. Saat ia melangkah ke parkiran, Rahma merasa seperti beban berat yang selama ini menghantuinya akhirnya terangkat. Itu bukan balas dendam, melainkan penutupan. Ia akhirnya benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya, siap untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Rahma kembali ke apartemennya malam itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada kelegaan yang besar, tapi juga kekosongan yang samar-samar terasa. Ia menyalakan lampu ruang tamu dan duduk di sofa, memandangi lukisan setengah jadi yang sudah berminggu-minggu tak tersentuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rahma merasa hidupnya telah benar-benar menjadi miliknya sendiri. Keesokan harinya, di kantor, Dina mendekatinya dengan senyum penuh rasa ingin tahu. "Kamu serius datang ke pernikahan mantan suamimu kemarin?" Semua orang sekarang ngomongin itu. Dina setengah tertawa sambil menyeruput kopinya. Rahma hanya mengangkat bahu. "Kenapa tidak? Aku cuma ingin memastikan dia tahu bahwa aku sudah selesai dengan dia." Dina tertawa kecil, lalu melanjutkan. "Tapi kamu tahu nggak? Katanya acara itu jadi kacau setelah kamu pergi. Ada ribut-ribut di belakang panggung. Si Karin katanya minta penjelasan soal kamu. Drama banget." Rahma tidak kaget mendengar itu, tapi ia tidak merasa perlu menanggapinya lebih jauh. Ia sudah menutup buku lama dalam hidupnya, dan apapun yang terjadi setelahnya bukan lagi urusannya. Namun, yang tidak ia duga, kisahnya di acara pernikahan itu mulai menyebar lebih luas. Seorang kolega lain mengirim pesan tentang unggahan anonim di media sosial yang menceritakan drama seorang mantan istri di pernikahan mantan suaminya. Meskipun tidak ada nama yang disebutkan, jelas itu tentang Rahma. Komentar di unggahan itu bermacam-macam, dari yang memujinya karena keberanian, hingga yang menganggapnya mencari perhatian. Rahma memutuskan untuk tidak peduli. Ia tetap fokus pada pekerjaannya,
melanjutkan hidup seperti biasa. Tapi, dunia tampaknya belum selesai dengannya. Beberapa minggu setelah itu, Rama muncul di depan kantornya. "Rahma, kita harus bicara," katanya saat Rahma keluar kantor sore itu. Rahma berhenti sejenak, menatapnya. Rama tampak lebih kurus dari terakhir kali ia lihat, dan wajahnya terlihat lelah. Rahma tahu ia bisa saja mengabaikannya, tapi rasa penasaran membuatnya akhirnya mengangguk. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di dekat kantor Rahma. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana," kata Rama sambil mengaduk-aduk kopinya. "Tapi aku mau bilang kalau apa yang kamu lakukan di pernikahan itu." Rama berhenti, menghela napas panjang. "Kamu benar. Aku salah selama ini." Rahma menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau cuma mau bilang itu, kamu nggak perlu repot-repot datang ke sini." "Tunggu," Rama memotong. Nadanya terdengar memohon. "Aku tahu aku bikin banyak kesalahan, dan aku nggak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku cuma mau kamu tahu kalau aku benar-benar menyesal." Rahma tidak tahu harus merasa apa. Penyesalan Rama tidak mengubah apapun. Luka yang ia tinggalkan sudah lama sembuh, dan Rahma tidak butuh validasi darinya. "Kalau kamu benar-benar menyesal, Rama, buktikan dengan cara kamu menjalani hidupmu sekarang. Tapi jangan pernah berharap aku akan kembali. Aku sudah selesai dengan kamu," kata Rahma dengan suara tegas. Rama terdiam. Ia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk pelan. Pertemuan itu adalah yang terakhir kali mereka berbicara. Setelah itu, Rahma mendengar bahwa pernikahan Rama dan Karin tidak berjalan mulus. Ada kabar bahwa mereka sering bertengkar, dan tidak lama kemudian, mereka berpisah. Namun, Rahma tidak merasa puas atau senang mendengar berita itu. Ia hanya merasa semakin yakin bahwa keputusannya untuk pergi dari Rama adalah keputusan terbaik dalam hidupnya. Sementara itu, kehidupan Rahma semakin baik. Ia mulai menggelar pameran kecil untuk lukisannya dan mendapat banyak pujian. Ia bertemu banyak orang baru, termasuk seorang pria yang membuatnya merasa dicintai tanpa syarat. Hubungan mereka tumbuh perlahan, tanpa tekanan atau tuntutan. Rahma kini adalah wanita yang berbeda. Ia bukan lagi wanita yang mengorbankan dirinya untuk orang yang tidak menghargainya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati datang ketika ia mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil ke depan, Rahma merasa hidupnya penuh, bukan lagi karena seseorang, tetapi karena dirinya sendiri. Namun, perjalanan emosinya belum sepenuhnya selesai. Suatu hari, ketika Rahma sedang menyusun karya-karyanya untuk pameran, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal muncul di layar. Setelah beberapa detik ragu, ia menjawab, "Rahma, ini aku, Karin." Rahma terdiam. Karin adalah wanita terakhir yang ingin ia dengar kabarnya. Ia tidak tahu apa yang membuat Karin menghubunginya. "Ada apa?" Rahma menjawab singkat, Aku nggak tahu harus bicara sama siapa lagi. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku butuh bantuanmu," kata Karin. Suaranya terdengar gemetar. Rahma hampir tertawa kecil mendengar itu. "Bantuan apa yang kamu butuhkan dariku? Kita tidak punya hubungan apa-apa." "Tolong dengar aku dulu," pinta Karin dengan nada hampir putus asa. Rama pergi. Dia meninggalkan aku dengan semua ini. Aku nggak tahu harus gimana. Aku nggak tahu kenapa aku berpikir kamu bisa membantu. Tapi kamu pernah melewati ini. Kamu pasti tahu rasanya." Rahma menarik napas panjang. Ia mencoba memahami situasi. Meski di hatinya ia merasa getir. Karin, wanita yang dulu mungkin ikut menghancurkan rumah tangganya, kini datang memohon bantuan. "Aku minta maaf kalau aku ganggu kamu," Karin melanjutkan ketika Rahma tidak segera merespons. "Tapi aku benar-benar nggak tahu harus gimana. Aku merasa hancur." Rahma akhirnya berkata, "Karin, aku tahu rasa sakit yang kamu rasakan, tapi itu bukan tanggung jawabku. Aku sudah pernah melalui itu, dan aku berdiri lagi tanpa meminta tolong pada siapapun. Kamu juga bisa." "Tapi bagaimana? Aku merasa seperti nggak punya kekuatan lagi.
Karin menangis di ujung telepon. Rahma merasa sesuatu mengaduk-aduk hatinya. Meski ada rasa puas mendengar bahwa Karin kini merasakan apa yang pernah ia rasakan, ada juga rasa iba. Ia tahu betapa sulitnya bangkit dari kehancuran itu. Karin, aku tidak punya solusi instan untukmu. Tapi aku akan memberitahumu satu hal, kata Rahma akhirnya. Jangan biarkan dirimu tenggelam terlalu lama. Apapun yang Rama lakukan, itu tidak mendefinisikan kamu. Kamu lebih dari sekadar istrinya. Temukan dirimu lagi, dan berdiri. Setelah panggilan itu, Rahma duduk lama di ruang tamunya. Ia merasa lelah secara emosional. Namun, ia juga merasa lega karena tidak lagi menyimpan dendam terhadap Karin atau siapapun dari masa lalunya. 2 tahun berlalu, dan kehidupan Rahma kini benar-benar jauh dari bayangan siapapun. Pamerannya telah sukses besar, dan ia membuka studio seni kecil di Bandung. Ia juga menemukan cinta baru. Seorang pria bernama Arman, seorang fotografer yang memiliki semangat hidup yang sama dengannya. Hubungan mereka berbeda dari apapun yang pernah Rahma alami sebelumnya. Arman tidak pernah mencoba menguasainya, melainkan mendukungnya dalam setiap langkah. Pada suatu malam di balkon apartemen mereka, Arman menatap Rahma dan berkata, "Kamu tahu, aku suka melihat caramu menghadapi hidup. Kamu gak pernah membiarkan siapapun mendikte apa yang harus kamu lakukan. Kamu itu inspirasi buat aku." Rahma tersenyum kecil. Matanya menerawang ke langit malam yang dipenuhi bintang. "Aku dulu tidak seperti ini, Arman. Aku dulu membiarkan orang lain menentukan apa yang harus aku lakukan. Tapi semua itu mengajarkan aku untuk jadi lebih kuat." Arman memegang tangannya. "Dan sekarang, kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal." Rahma merasa hatinya hangat. Ia tahu bahwa ia telah melewati begitu banyak hal untuk sampai ke titik ini. Masa lalu mungkin telah melukainya, tapi itu juga membentuknya menjadi siapa dirinya hari ini, seorang wanita yang tidak lagi hidup dalam bayang-bayang orang lain. Rahma memulai hari dengan energi baru. Studio seni yang ia kelola semakin berkembang, menarik banyak perhatian dari komunitas seni di kota Bandung. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan kanvas-kanvas berisi warna-warna yang hidup, mencerminkan perasaan Rahma yang kini lebih damai. Namun, di balik semua kesibukan, Rahma tidak pernah menyangka bahwa masa lalunya akan kembali mengetuk pintu dengan cara yang tidak terduga. Suatu sore, saat ia sedang mengajar kelas melukis untuk anak-anak, seorang wanita parubaya muncul di pintu studio. Wajahnya kaku, penuh keraguan. Rahma mengenali wanita itu seketika. Bu Sari, mantan mertuanya. Kehadirannya adalah sesuatu yang tak pernah Rahma bayangkan. Rahma mengambil napas dalam-dalam sebelum menyambut wanita itu dengan sikap tenang. "Silakan masuk," katanya tanpa basa-basi. Bu Sari terlihat canggung, tapi ia akhirnya melangkah masuk dan duduk di salah satu bangku kosong di pojok studio. Rahma duduk di hadapannya, menunggu apa yang akan dikatakan wanita itu. "Aku tidak tahu harus memulai dari mana." Bu Sari akhirnya membuka suara. Nadanya terdengar lebih rendah dari biasanya. "Tapi aku rasa aku perlu bicara denganmu." Rahma mengangkat alis, tapi tidak berkata apa-apa. "Setelah pernikahan Rama dan Karin, semuanya berubah," lanjut Bu Sari. "Aku pikir dia akan menjadi suami yang lebih baik. Aku pikir dia belajar dari kesalahan. Tapi ternyata dia tidak berubah. Karin meninggalkannya beberapa bulan lalu." Rahma mendengarkan tanpa menunjukkan emosi. Rama sekarang tidak punya siapa-siapa. Dia kehilangan pekerjaan, dan keadaannya benar-benar buruk. "Aku tidak tahu harus bagaimana." Suara Bu Sari terdengar gemetar, seperti sedang berjuang melawan rasa malu yang besar. "Dan aku tahu ini bukan urusanmu lagi, tapi..." Rahma memotong, nadanya tegas. "Bu Sari, saya paham betapa sulitnya keadaan ini, tapi Rama adalah pria dewasa. Dia harus menghadapi konsekuensinya sendiri. Apapun yang dia lakukan atau tidak lakukan, itu bukan tanggung jawab saya." Bu Sari terdiam. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Itu adalah sisi yang belum pernah Rahma lihat sebelumnya. "Saya tidak datang ke sini untuk meminta uang atau bantuan apapun. Saya hanya ingin meminta maaf.
katanya dengan suara serak. Dulu, saya terlalu keras pada kamu. Saya tidak pernah menghargai kamu sebagai istri Rama. Saya selalu menyalahkan kamu atas semua masalah. Padahal saya tahu itu tidak adil. Rahma terdiam lama. Kata-kata itu, meski sederhana, memiliki beban yang besar. Ia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang dulu merendahkannya akan datang dan meminta maaf. Maaf memang tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, kata Rahma akhirnya. Tapi saya menghargai keberanian ibu untuk mengatakannya. Busari mengangguk pelan. Wajahnya penuh rasa lega. Rahma tahu ini adalah langkah besar bagi mantan mertuanya. Meskipun itu tidak akan mengubah apapun tentang masa lalu. Setelah Busari pergi, Rahma merasa seperti sebuah bab lain dalam hidupnya telah ditutup. Ia tidak merasa puas atau bangga, tapi ia merasa damai. Masa lalunya tidak lagi memiliki kendali atas dirinya. Di rumah, Arman menatapnya dengan heran ketika Rahma menceritakan apa yang terjadi. "Kamu tidak marah atau kesal?" tanyanya. Rahma menggeleng pelan. "Tidak ada gunanya marah. Semua itu sudah berlalu. Dan aku tidak mau membuang energiku untuk hal yang sudah selesai." Arman tersenyum, menatapnya dengan penuh kekaguman. "Itu yang membuatku jatuh cinta padamu, Rahma. Kamu selalu bisa melihat ke depan." Rahma menatap pria itu, merasa bersyukur atas keberadaan Arman dalam hidupnya. Ia tahu bahwa cintanya pada Arman berbeda dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Cinta ini tidak bergantung pada pengorbanan atau pengharapan, melainkan pada penerimaan dan kebahagiaan bersama. Hari-hari berlalu, dan Rahma terus melangkah maju, meninggalkan jejak-jejak indah di dunia seni dan dalam hidup orang-orang yang ia temui. Hidupnya kini adalah miliknya sendiri, penuh warna dan cerita yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Beberapa bulan setelah pertemuan dengan Busari, Rahma merasa hidupnya semakin stabil. Studio seninya berkembang pesat, dan hubungannya dengan Arman semakin kokoh. Namun, ia tidak pernah menduga bahwa ketenangan yang ia bangun dengan susah payah akan terusik kembali. Suatu malam, saat Rahma dan Arman sedang bersantai di ruang tamu, ponsel Rahma berdering. Nama yang tertera di layar membuat napasnya tercekat. Itu Rama. Arman, yang melihat perubahan ekspresi Rahma, bertanya dengan tenang, "Kamu mau angkat?" Rahma menatap layar ponselnya selama beberapa detik sebelum akhirnya menjawab panggilan itu. "Halo." Suaranya dingin. Di seberang, terdengar suara Rama yang terdengar lemah dan putus asa. "Rahma, aku tahu aku nggak pantas bicara sama kamu. Tapi, tolong dengarkan aku. Aku butuh bantuanmu." Rahma mengerutkan kening. "Bantuan apa lagi yang kamu minta, Rama? Aku bukan bagian dari hidupmu lagi." "Aku tahu." Suara Rama pecah. "Tapi aku benar-benar nggak punya siapa-siapa lagi. Aku kehilangan semuanya. Rahma, pekerjaan, rumah, bahkan ibu. Dia sudah nggak mau bicara denganku. Aku cuma butuh seseorang untuk bicara. Tolong." Rahma terdiam. Di satu sisi, ia merasa marah karena Rama masih mencoba menariknya ke dalam kehidupannya yang berantakan. Namun, di sisi lain, ia merasakan sedikit rasa kasihan. "Aku nggak tahu apa yang kamu harapkan dariku," kata Rahma akhirnya. "Tapi aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Kamu harus belajar menghadapi hidupmu sendiri, Rama." "Rahma, aku salah. Aku salah memperlakukanmu. Aku salah memilih Karin. Aku tahu aku nggak pantas mendapatkan pengampunanmu, tapi aku cuma ingin mengatakan maaf," kata Rama dengan suara penuh kepedihan. Rahma menutup matanya sejenak, menahan napas. "Aku sudah memaafkanmu, Rama. Bukan untuk kamu, tapi untuk diriku sendiri. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus kembali ke hidupmu." Sebelum Rama sempat menjawab, Rahma mengakhiri panggilan itu. Ia meletakkan ponselnya di meja dan menatap Arman, yang diam memperhatikannya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arman lembut. Rahma mengangguk, meski hatinya terasa sedikit kacau. Dia meminta maaf dan meminta bantuan. "Tapi aku sudah cukup memberi, Arman.
Aku tidak bisa terus menjadi tempat dia bergantung. Arman meraih tangan Rahma, menggenggamnya erat. Kamu melakukan hal yang benar. Kamu punya hak untuk melindungi dirimu sendiri. Namun, perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Beberapa hari kemudian, Rahma mendapat kabar bahwa Rama ditemukan pingsan di kamar kontrakannya karena overdosis obat tidur. Ia dilarikan ke rumah sakit, dan kabarnya kondisinya kritis. Rahma tahu kabar itu tidak seharusnya memengaruhinya. Ia telah menutup bab itu dalam hidupnya. Tapi saat ia duduk sendirian di studio malam itu, pikirannya dipenuhi oleh kenangan masa lalu. Ia teringat saat pertama kali jatuh cinta pada Rama. Saat mereka berjuang bersama untuk membangun rumah tangga. Saat ia bertahan meski dilukai berulang kali. Semua itu terasa seperti mimpi buruk yang lama. Tapi kenangan itu tetap menjadi bagian dari dirinya. Malam itu, Rahma tidak tidur. Ia berdiri di depan kanvas kosong, mencoba menuangkan perasaannya dalam bentuk warna dan garis. Tapi tidak ada yang keluar. Kepalanya penuh dengan pikiran yang tidak terucapkan. Keesokan harinya, Rahma memutuskan untuk pergi ke rumah sakit. Ia tidak tahu apa yang mendorongnya, tapi ia merasa perlu melakukannya. Di sana, ia bertemu Busari yang terlihat lebih tua dan lelah dari terakhir kali mereka bertemu. Mata wanita itu membesar saat melihat Rahma. Lalu ia langsung menangis. "Terima kasih sudah datang, Rahma. Aku tidak tahu harus berkata apa," katanya sambil menghapus air matanya. Rahma tidak menjawab. Ia hanya berjalan ke arah ruang ICU tempat Rama dirawat. Dari balik jendela kaca, ia melihat pria itu terbaring lemah dengan alat bantu pernapasan. Wajahnya yang dulu ia kenal kini tampak asing, penuh dengan kesedihan dan kehilangan. Ia berdiri di sana selama beberapa menit, tanpa berkata apa-apa. Ada rasa iba, tapi tidak ada lagi cinta. Hanya ada perasaan lega bahwa ia telah memilih jalan yang benar. Ketika ia berbalik untuk pergi, Busari menyentuh lengannya. "Rahma, aku tahu ini tidak adil, tapi kalau Rama sembuh, bisakah kamu bicara dengannya? Mungkin itu bisa membantunya." Rahma menatap mata wanita itu. "Busari, saya akan mendoakan kesembuhan Rama. Tapi saya sudah selesai dengan dia. Dan itu tidak akan berubah." Ia meninggalkan rumah sakit dengan hati yang ringan, merasa bahwa ia telah memberikan dirinya sendiri kebebasan penuh dari bayang-bayang masa lalu. Rahma tahu, keputusannya adalah akhir dari semua yang pernah membelenggunya. Hari-hari berlalu setelah kunjungannya ke rumah sakit. Rahma mencoba untuk fokus pada hidupnya yang sekarang. Namun, pikiran tentang Rama tidak sepenuhnya hilang dari benaknya. Bukan karena ia masih memiliki rasa cinta, tetapi lebih karena bayang-bayang luka lama yang terkadang kembali muncul. Suatu sore, ketika Rahma tengah sibuk menyusun katalog untuk pameran berikutnya, pintu studionya diketuk. Rahma mendongak, sedikit terganggu. "Masuk saja," katanya, berharap itu adalah salah satu pegawainya yang lupa membawa kunci. Namun, yang masuk bukanlah pegawainya. Sosok Busari berdiri di ambang pintu, kali ini tampak lebih tenang, meski wajahnya tetap menyiratkan kelelahan. "Rahma, maaf kalau aku mengganggu," katanya pelan. Rahma tidak tahu harus berkata apa, tapi ia mengangguk, mempersilakan wanita itu duduk. "Saya tahu saya sudah meminta terlalu banyak dari kamu. Tapi ini adalah yang terakhir," Busari berkata. Suaranya serak. Rama sudah keluar dari rumah sakit. Dia sedang dalam masa pemulihan. Tapi dia tidak punya arah, Rahma. Dia tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Rahma menatap Busari dengan datar. "Busari, saya mengerti bahwa Rama butuh dukungan. Tapi itu bukan tanggung jawab saya lagi." Busari mengangguk pelan, lalu mengambil sesuatu dari tasnya, sebuah amplop. Ia meletakkannya di meja. "Ini uang yang dulu kamu kembalikan di hari pernikahan Rama dengan Karin. Aku tahu itu adalah hakmu, tapi kamu mengembalikannya dengan cara yang membuat kami semua malu. Aku tidak menyalahkan kamu, karena saat itu aku tahu kami pantas mendapatkannya," katanya, suaranya lirih. Rahma terkejut. Ia tidak menyangka Busari masih menyimpan amplop itu. Uang ini bukan lagi soal materi, Rahma.
Ini adalah simbol dari kesalahan kami. Aku hanya ingin menutup semua ini dengan hati yang lebih damai. Aku ingin kamu menerimanya kembali, bukan untuk Rama, tapi untuk dirimu sendiri, lanjut Busari. Rahma menggeleng pelan. Saya tidak butuh uang itu, Bu. Itu bukan bagian dari hidup saya lagi. Aku tahu, tapi ini lebih dari sekadar uang. Ini adalah pengakuan bahwa kami salah memperlakukanmu, desak Busari. Rahma menatap amplop itu lama. Ia tahu bahwa menerima atau menolaknya tidak akan mengubah apapun di hidupnya sekarang. Namun, ia juga tahu bahwa Busari melakukan ini dengan tulus, sebagai bentuk penyesalan. Akhirnya, Rahma mengangguk pelan. Baik, saya terima. Tapi bukan karena saya membutuhkannya. Saya terima untuk mengakhiri semua ini. Busari tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Rahma. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tapi aku lega bisa mengatakan semua ini padamu. Setelah Busari pergi, Rahma duduk di meja kerjanya, memandangi amplop itu. Perasaan campur aduk memenuhi dirinya. Ia merasa seperti menutup satu pintu terakhir yang masih terbuka di masa lalunya. Namun, hidup tidak pernah berhenti membawa kejutan. Beberapa bulan kemudian, Rahma menerima kabar bahwa Rama meninggalkan kota. Busari mengirim pesan singkat, memberitahu bahwa Rama memutuskan untuk memulai hidup baru di luar negeri, mencoba memperbaiki dirinya tanpa mengandalkan siapapun. Rahma membaca pesan itu tanpa emosi. Ia merasa lega. Bukan karena Rama pergi, tetapi karena itu berarti bab dalam hidupnya yang melibatkan Rama benar-benar selesai. Sementara itu, kehidupan Rahma dengan Arman semakin kuat. Mereka sering bepergian bersama untuk mengeksplorasi seni dan fotografi, menciptakan kolaborasi yang menginspirasi banyak orang. Hubungan mereka bukanlah tentang saling memiliki, melainkan saling mendukung dan membebaskan. Di suatu malam yang tenang, ketika Rahma dan Arman sedang duduk di balkon, memandang kota yang bersinar di bawah mereka, Rahma berkata, "Arman, aku pernah berpikir kebahagiaan itu tidak mungkin untukku. Tapi kamu membuktikan bahwa aku salah." Arman tersenyum, menggenggam tangan Rahma dengan erat. "Aku tidak membuktikan apa-apa. Rahma, kamu yang menemukan kebahagiaanmu sendiri. Aku hanya ada di sini untuk melihatmu bersinar." Rahma memandang pria itu dengan mata yang penuh rasa syukur. Masa lalu telah mengajarkannya banyak hal, tapi masa kini adalah tempat di mana ia menemukan kebebasan sejati. Rahma tahu, inilah kehidupan yang selalu ia inginkan, kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, penuh cinta, harapan, dan keberanian. Beberapa bulan setelah Rama pergi ke luar negeri, Rahma benar-benar merasa seperti hidupnya telah berada di tempat yang seharusnya. Namun, sebuah undangan tak terduga tiba di kantornya suatu sore. Sebuah kartu dengan desain mewah tertulis nama pengirimnya, Karin, mantan istri kedua Rama. Rahma membuka undangan itu dengan hati-hati. Itu adalah undangan acara ulang tahun mewah di sebuah hotel bintang 5, atas nama Karin. Namun yang mengejutkan Rahma adalah catatan kecil yang diselipkan di dalamnya. "Rahma, aku tahu kamu mungkin merasa aneh menerima ini, tapi aku benar-benar ingin berbicara denganmu. Ada hal yang harus kamu tahu. Aku akan menunggumu di acara ini. Karin." Rahma menatap catatan itu lama. Ia tidak pernah membayangkan akan berurusan lagi dengan Karin setelah semua yang terjadi. Di satu sisi, ia merasa tidak punya kewajiban untuk menghadiri acara itu. Namun, rasa penasaran mulai menghantui pikirannya. Apa yang ingin dikatakan Karin? Malam itu, Rahma menunjukkan undangan itu pada Arman. "Kamu pikir aku harus pergi?" tanyanya. Arman, seperti biasa, tidak pernah memaksakan pendapatnya. "Keputusan ada di tanganmu. Tapi kalau kamu merasa ini hanya akan membuka luka lama, mungkin lebih baik tidak usah." Rahma mengangguk. Namun, hatinya tetap gelisah. Hari acara itu tiba. Rahma akhirnya memutuskan untuk datang, lebih karena ingin menyelesaikan semua hal yang mungkin tersisa dari masa lalunya. Dengan gaun sederhana namun elegan, ia tiba di hotel mewah tempat acara diadakan.
Acara itu penuh dengan tamu-tamu berpakaian glamor. Namun, mata Rahma hanya tertuju pada satu sosok, Karin, yang berdiri di dekat panggung dengan segelas sampanye di tangannya. Wanita itu tersenyum saat melihat Rahma dan langsung menghampirinya. "Rahma, aku tidak menyangka kamu akan datang." "Terima kasih," kata Karin dengan nada tulus yang mengejutkan Rahma. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Rahma langsung pada intinya, tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Karin menghela napas, lalu mengajak Rahma ke sudut ruangan yang lebih sepi. Setelah memastikan tidak ada yang mendengar, Karin mulai berbicara. "Aku tahu kamu mungkin membenciku. Aku tidak menyalahkanmu. Aku salah mengambil keputusan saat itu," katanya. Suaranya terdengar sedikit bergetar. "Tapi yang ingin aku katakan adalah tentang Rama." Rahma mengerutkan kening. "Aku pikir aku sudah selesai dengan segala hal yang berkaitan dengannya." Karin mengangguk. "Aku paham. Tapi aku merasa kamu perlu tahu sesuatu. Saat aku menikah dengan Rama, aku menyadari banyak hal yang salah dalam dirinya. Dia tidak pernah benar-benar belajar dari kesalahannya denganmu. Dan aku..." Karin berhenti, menatap Rahma dengan mata penuh penyesalan. "Aku sadar. Aku hanya menjadi bagian dari lingkaran itu. Aku ingin meminta maaf padamu." Rahma menatap Karin, tidak tahu harus berkata apa. Ini adalah pertama kalinya seseorang dari masa lalunya benar-benar meminta maaf secara tulus. "Aku sudah memaafkan semuanya, Karin. Tapi kenapa kamu merasa perlu memberitahuku ini sekarang?" Karin terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada serius. "Karena Rama kembali ke Indonesia. Dan aku dengar dia mencoba mencari cara untuk bertemu denganmu. Aku hanya ingin kamu waspada. Aku tidak ingin dia merusak hidupmu lagi seperti yang dia lakukan padaku." Rahma merasa darahnya berdesir. Ia tidak pernah membayangkan Rama akan kembali dan mencoba menghubunginya lagi. "Terima kasih sudah memberitahu," kata Rahma akhirnya, mencoba tetap tenang meski hatinya bergolak. Beberapa minggu kemudian, ketakutan Karin menjadi kenyataan. Rama mengirim pesan singkat kepada Rahma, meminta untuk bertemu. Ia mengaku ingin meminta maaf sekali lagi dan membicarakan sesuatu yang penting. Rahma mengabaikan pesan itu. Namun, Rama tidak menyerah. Ia mulai mengirimkan bunga ke studio Rahma dengan pesan-pesan penuh penyesalan. Bahkan, suatu hari, Rama muncul di depan studio, menunggu Rahma keluar. Arman, yang mulai merasa situasi ini mengganggu, akhirnya berbicara serius dengan Rahma. "Rahma, aku tahu kamu bisa menangani ini sendiri. Tapi aku tidak bisa diam saja melihat dia mencoba mengganggu hidupmu lagi. Apa yang kamu mau aku lakukan?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Rahma menghela napas panjang. "Aku akan bicara dengannya. Satu kali saja. Aku ingin semuanya selesai tanpa meninggalkan celah lagi." Pertemuan itu terjadi di sebuah kafe kecil, dengan Arman menunggu di luar untuk berjaga-jaga. Saat Rahma tiba, Rama sudah ada di sana. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. "Terima kasih sudah mau bertemu," kata Rama dengan suara pelan. Rahma menatapnya tanpa ekspresi. "Apa yang kamu inginkan, Rama? Hidupku sudah berjalan tanpa kamu. Aku tidak mau ini berubah." Rama menunduk, lalu berkata, "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkanmu. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri. Tapi aku juga kehilangan sesuatu yang paling berharga, kamu." Rahma merasa emosinya bergejolak, tapi ia tetap tenang. "Rama, penyesalanmu tidak akan mengubah apapun. Hidupku sekarang adalah hidup yang aku bangun dengan susah payah setelah semua yang kamu lakukan. Aku tidak akan membiarkan kamu masuk lagi ke dalamnya." Rama menatap Rahma dengan mata penuh kesedihan. "Aku hanya ingin kesempatan kedua. Bukan untuk kembali, tapi untuk menebus kesalahanku." Rahma berdiri, mengambil napas dalam-dalam. "Penebusan itu bukan tanggung jawabku. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, buktikan pada dirimu sendiri. Tapi jangan libatkan aku lagi." Ia meninggalkan kafe dengan perasaan lega,
seolah-olah beban terakhir dari masa lalunya akhirnya lepas. Di luar, Arman menyambutnya dengan senyuman yang menenangkan, dan Rahma tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Namun, Rahma tahu ini belum akhir dari semua konflik. Ia bersiap menghadapi apapun yang mungkin terjadi, dengan keyakinan bahwa dirinya lebih kuat dari apapun yang akan datang. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rahma merasa hidupnya seolah kembali memasuki sebuah fase yang lebih tenang. Ia dan Arman kembali menjalani rutinitas mereka, dan meskipun perasaan Rahma tidak sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu, ia merasa lebih kuat. Namun, angin tak selalu berhembus sesuai keinginan, dan badai kadang datang tanpa peringatan. Suatu sore, ketika Rahma sedang mengorganisir koleksi lukisan untuk pameran yang akan datang, ia mendapat telepon tak terduga dari seorang nomor yang tidak dikenalnya. Awalnya ia ragu untuk mengangkatnya, tetapi sesuatu dalam dirinya mendorongnya untuk menjawab. "Halo." Suara Rahma terdengar cemas. "Halo, ini Busari." Suara wanita itu terdengar terbata-bata. "Rahma, maaf kalau saya mengganggu, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Ini sangat penting." Rahma terkejut mendengar nama Busari. Ia tidak pernah lagi berhubungan langsung dengan ibu mantannya setelah perceraian mereka. "Ada apa, Busari?" "Ada masalah besar, Rahma." "Rama, dia dalam bahaya," kata Busari. Suara wanita itu mulai terdengar panik. "Dia menghilang, Rahma. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya sangat khawatir." Rahma merasa tubuhnya kaku. "Apa maksud Busari? Kenapa saya harus peduli tentang Rama sekarang?" "Ada lebih dari itu, Rahma," jawab Busari. Suara tangis mulai terdengar di ujung telepon. "Rama terlibat dalam masalah besar. Dia terjerat utang yang mengancam hidupnya. Dan saya rasa, kamu adalah satu-satunya yang bisa membantu dia." Rahma merasa seperti bumi menggelinding di bawah kakinya. Selama ini, ia berusaha untuk menjauhkan diri dari masa lalunya. Dan kini masa lalu itu datang dengan cara yang tak terduga. "Saya sudah selesai dengan semuanya, Busari," katanya dengan tegas. Namun hatinya dipenuhi kekhawatiran. "Saya tidak bisa kembali ke hidupnya." "Aku mengerti, Rahma, dan aku tidak berharap kamu kembali. Tapi, saya hanya ingin kamu tahu, Rama sedang terpojok. Jika tidak ada yang membantu, saya takut dia akan melakukan hal-hal yang lebih buruk. Saya cuma ingin kamu tahu sebelum terlambat," kata Busari, hampir putus asa. Setelah telepon itu berakhir, Rahma merasa bingung. Hatinya terbelah antara rasa kasihan yang mendalam dan keputusan yang sudah ia buat untuk melupakan semuanya. Tetapi, suara Busari dan rasa cemas yang ia dengar, membuatnya tidak bisa begitu saja mengabaikan situasi itu. "Arman," kata Rahma, menoleh pada pria yang duduk di sudut ruangan sambil memeriksa beberapa dokumen. "Ada yang harus saya bicarakan dengan kamu." Arman meletakkan dokumennya dan menatap Rahma dengan penuh perhatian. "Ada apa? Kamu terlihat tidak tenang." Rahma duduk di sampingnya, memegang tangannya. "Busari menghubungi saya. Dia bilang Rama sedang dalam bahaya besar. Utang dan masalah lain yang mengancam hidupnya. Dan dia bilang saya harus membantu." Arman terdiam sejenak. Matanya menganalisa ekspresi Rahma. "Apa kamu berpikir untuk membantu dia?" Rahma menghela napas. "Aku tidak tahu, Arman. Aku merasa ini berat. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku akan merasa bersalah." Arman meraih tangan Rahma, menggenggamnya dengan lembut. "Rahma, aku tahu kamu orang yang baik. Dan kamu selalu ingin membantu. Tapi kamu sudah melewati banyak hal bersama dia. Kamu sudah berjuang, dan aku tidak ingin melihatmu kembali terjerat dalam masalah yang sama. Kamu tidak harus menanggungnya sendiri." Rahma menatap Arman, merasakan dukungan yang tulus darinya. Namun, hatinya tetap ragu. "Aku tahu, Arman. Tapi, bagaimana jika aku bisa membantu? Bagaimana jika ini adalah cara untuk benar-benar menutup masa lalu?" Arman menghela napas, tahu bahwa ini adalah keputusan besar yang harus diambil Rahma sendiri. "Apapun yang kamu putuskan,
Aku akan ada di sini untuk mendukungmu. Tapi ingat, jangan biarkan dirimu kembali terluka karena seseorang yang sudah melukaimu. Rahma menunduk sejenak, berpikir keras. Perasaan bingung dan cemas semakin menyelimuti dirinya. Ia tahu bahwa berurusan dengan Rama sekali lagi bisa membuka luka lama yang sulit untuk disembuhkan. Namun, perasaan kasihan dan ingin membantu tetap mengganggu pikirannya. Setelah beberapa hari penuh kebingungan, Rahma akhirnya memutuskan untuk menemui Busari, mencari tahu lebih banyak tentang keadaan Rama. Ia ingin memastikan apakah ini benar-benar keadaan darurat atau hanya kekhawatiran yang berlebihan. Setibanya di rumah Busari, ia disambut dengan wajah cemas wanita itu. Busari mempersilakan Rahma duduk dan mulai menceritakan lebih lanjut. Rama berhutang banyak pada orang yang salah. Rahma, orang-orang itu, mereka tidak main-main. Jika tidak ada yang membayar utangnya, mereka akan memburunya sampai ke ujung dunia. Rahma merasakan ketegangan di udara. Ia tidak tahu harus merespons apa. Apa yang kamu ingin saya lakukan, Busari? Saya sudah berjanji untuk tidak terlibat lagi dalam kehidupan Rama. Rahma, aku tidak meminta kamu untuk menjadi penyelamatnya, kata Busari dengan suara berat. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ini bisa berakhir sangat buruk. Rama mungkin tidak akan keluar dari ini hidup-hidup. Rahma merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Semua yang telah ia bangun, semua yang telah ia lakukan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, kini dipertanyakan oleh perasaan kasihan yang semakin mendalam. Ia berdiri dan berjalan ke jendela, menatap kota yang dipenuhi kehidupan dan hiruk-pikuknya. Tapi bagaimana kalau aku tidak melakukan apa-apa? Busari? Bagaimana kalau aku hanya membiarkannya? Rahma berkata pelan. Busari mendekat, meletakkan tangan di bahu Rahma. Kadang-kadang, Rahma, kita harus memilih untuk melepaskan dan memberi kesempatan bagi orang lain untuk belajar dari kesalahannya. Tapi, jika kamu merasa harus melakukan sesuatu, aku tidak akan menghalangi. Rahma menatap keluar jendela, berpikir panjang. Mungkin ia bisa menutup masa lalu ini sekali dan untuk selamanya, dengan cara yang benar. Namun, ia tahu bahwa melakukan itu akan membuatnya terlibat lebih jauh dari yang ia inginkan. Akankah ia bisa menghadapinya kali ini? Rahma merasakan kegelisahan yang semakin mendalam, seperti ada sesuatu yang membebaninya lebih berat daripada sebelumnya. Meskipun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia tidak memiliki kewajiban untuk terlibat lagi dalam hidup Rama, kenyataan bahwa lelaki itu berada dalam bahaya mengusik hatinya. Ia tidak bisa begitu saja membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya, meskipun mereka sudah berpisah. Apa yang sebenarnya kamu ingin aku lakukan, Busari? Tanya Rahma, suaranya hampir tak terdengar. Busari menatapnya dengan mata penuh harapan dan ketakutan. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Rahma. Rama tidak mendengarkan siapapun lagi. Dia sudah terjerat dengan kelompok yang sangat berbahaya. Mereka mengancam akan membuatnya membayar dengan nyawanya jika utangnya tidak dilunasi. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Rahma menarik napas dalam-dalam. Ia tahu betul bahwa menghadapinya lagi bisa membuka banyak luka lama. Tetapi entah kenapa perasaan kasihan terhadap Rama selalu mengusik pikirannya. Ia tidak bisa berpura-pura tidak peduli. Busari, saya akan mencoba membantu, katanya dengan suara tegas namun penuh keraguan. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa membantu mengatasi masalah sebesar ini. Saya butuh lebih banyak informasi. Busari mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan memberikannya pada Rahma. Ini adalah informasi tentang orang-orang yang terlibat dalam utangnya. Mereka adalah kelompok yang sulit ditembus. Rahma, mereka bukan hanya orang biasa. Kalau kamu memutuskan untuk turun tangan, kamu harus hati-hati. Rahma menerima amplop itu dengan tangan gemetar, merasakan betapa beratnya beban yang harus ia tanggung. Ia tahu bahwa keputusan ini bukan tanpa risiko. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus melangkah. Untuk tidak membiarkan seseorang, bahkan seseorang yang telah melukai hatinya, terjebak dalam penderitaan yang tak bisa ditanggung. Setelah meninggalkan rumah Busari, Rahma segera menemui Arman.
Ia tahu ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Meskipun ia sudah mengumpulkan tekad untuk membantu, ia juga merasa perlu berbicara dengan seseorang yang dapat memberinya perspektif yang lebih jelas. Arman, aku harus pergi ke tempat-tempat yang mungkin berbahaya untuk mencari tahu lebih banyak tentang orang-orang ini. Aku butuh bantuanmu. Kamu akan tetap bersamaku, kan? Tanya Rahma, menatap pria itu dengan penuh harap. Arman mengerutkan kening. Ekspresinya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Rahma, aku tidak suka dengan ini. Aku tahu kamu ingin membantu, tapi ini bukan masalah yang bisa kamu selesaikan sendirian. Kalau mereka benar-benar kelompok berbahaya, aku tidak ingin kamu terluka. Rahma menggenggam tangan Arman, meyakinkannya. Aku tahu risikonya, Arman. Tapi ini bukan hanya tentang Rama. Ini tentang memastikan aku bisa tidur dengan tenang setelah semua ini selesai. Aku butuh kamu di sampingku. Arman menatap Rahma untuk waktu yang lama, seolah-olah sedang berusaha memutuskan apakah ia harus membiarkannya pergi atau membujuknya untuk tidak terlibat. Akhirnya, ia menghela napas panjang. Baiklah, aku akan menemanimu. Tapi kita harus hati-hati. Aku tidak ingin kamu terjebak lebih dalam lagi. Dengan persetujuan Arman, mereka mulai merencanakan langkah-langkah yang harus diambil. Rahma merasa beban berat terangkat sedikit. Meski hatinya masih diliputi keraguan, ia tahu ia tidak bisa mundur sekarang. Beberapa hari kemudian, Rahma dan Arman tiba di sebuah kafe yang tersembunyi di sudut kota. Kafe itu adalah tempat yang disebut-sebut sebagai tempat pertemuan antara orang-orang yang memiliki hubungan dengan kelompok yang mengancam Rama. Rahma merasa gugup, tetapi ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama yang harus diambil. Arman mengawasi sekeliling dengan tajam, sementara Rahma mencoba untuk tetap tenang. Mereka duduk di meja yang sudah dipesan sebelumnya, menunggu seseorang yang mereka harapkan bisa memberikan informasi lebih lanjut. Tidak lama setelah mereka duduk, seorang pria berpakaian hitam dan bertato datang menghampiri mereka. Pria itu duduk tanpa basa-basi dan menatap Rahma dengan tajam. Kamu datang karena ingin tahu tentang Rama, kan? Katanya dengan suara serak. Rahma mengangguk, mencoba mengendalikan ketegangannya. Ya, saya butuh informasi. Rama terjebak dalam utang, dan saya ingin tahu bagaimana cara keluar dari masalah ini. Pria itu mengerutkan kening, lalu tersenyum sinis. Masalahnya, dia sudah sangat terlambat. Dia berutang pada orang-orang yang tidak akan pernah memberi keringanan. Dan mereka tidak suka jika ada orang mencoba mencampuri urusan mereka. Arman yang sejak tadi hanya diam, mulai berbicara dengan nada waspada. Jika kamu tahu siapa yang terlibat, kenapa kamu tidak membantu? Apa yang kamu inginkan dari kami? Pria itu memandang Arman dengan tajam, lalu menunduk sejenak sebelum berbicara lagi. Aku tidak bisa membantu secara langsung. Tapi kalau kamu ingin melindungi Rama, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Mereka akan datang untuknya, dan untuk kalian. Rahma merasa sebuah ketegangan luar biasa di dalam dadanya. Apa yang harus kami lakukan? Pria itu mengangkat bahu. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak. Kalau kamu memutuskan untuk membantu, itu urusan kalian. Tapi aku akan memberi peringatan. Jaga dirimu. Kalau mereka merasa terancam, mereka tidak akan segan-segan mengambil langkah lebih jauh. Dengan itu, pria itu bangkit dan meninggalkan kafe, meninggalkan Rahma dan Arman dengan lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Mereka duduk dalam keheningan beberapa saat, masing-masing memproses informasi yang baru mereka dapatkan. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Rahma dengan suara gemetar. Arman meraih tangannya, menggenggamnya erat. Sekarang kita harus lebih berhati-hati. Kalau mereka sudah mengetahui kita mulai mencari tahu, kita bisa menjadi sasaran berikutnya. Rahma menatap Arman dengan raut wajah penuh tekad. Aku tidak akan mundur. Arman, ini bukan hanya tentang Rama lagi. Ini tentang memastikan bahwa kita tidak kehilangan lebih banyak hal dari ini. Aku harus melakukannya. Mereka berdua tahu bahwa langkah mereka selanjutnya akan menjadi ujian besar, bukan hanya bagi Rahma, tetapi juga bagi hubungan mereka.
Segala sesuatu yang telah mereka bangun bersama bisa hancur jika mereka tidak berhati-hati. Namun, Rahma merasa sudah tidak ada jalan lain. Jika dia mundur sekarang, dia akan terus dihantui oleh rasa penyesalan dan ketidakpastian. Dengan keputusan yang semakin mantap, mereka melanjutkan perjalanan yang penuh bahaya ini, siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pertemuan itu, Rahma dan Arman memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang kelompok yang mengancam Rama. Mereka tahu bahwa informasi adalah kunci untuk mengatasi situasi ini. Namun, setiap langkah yang mereka ambil membuat mereka semakin sadar akan bahaya yang mengintai. Malam itu, Rahma tidak bisa tidur. Bayangan wajah Rama, ketakutan Busari, dan ancaman yang baru saja ia dengar terus menghantui pikirannya. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Pikirannya dipenuhi oleh segala kemungkinan buruk. Aku tidak bisa diam saja, gumamnya pelan. Arman yang duduk di sofa menatapnya dengan cemas. Rahma, kita harus bergerak hati-hati. Kalau kita salah langkah, mereka bisa tahu kita sedang mencoba mengungkap sesuatu. Rahma menghentikan langkahnya, menatap Arman dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tahu, Arman, tapi waktu kita tidak banyak. Kalau kita tidak melakukan sesuatu sekarang, Rama bisa benar-benar hancur. Aku tidak ingin itu terjadi. Arman berdiri, menghampiri Rahma, dan memegang bahunya dengan lembut. Aku mengerti. Kita akan melakukannya bersama. Tapi aku tidak ingin kamu terluka lagi. Rahma, ingat, ini bukan hanya tentang Rama. Ini tentang kamu juga. Rahma mengangguk pelan. Ia tahu Arman benar. Namun, rasa tanggung jawab yang membebaninya terlalu besar untuk diabaikan. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menemui seseorang yang disebut-sebut memiliki hubungan dengan kelompok tersebut. Nama pria itu adalah Doni, seorang mantan anggota kelompok yang kini menjalani hidup di bawah radar. Doni dikenal licik, tetapi jika didekati dengan cara yang benar, ia bisa menjadi sumber informasi yang berharga. Rahma dan Arman menemui Doni di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu gelap dan suram, dengan bau lembab yang menusuk hidung. Doni duduk di sebuah kursi kayu reot, menatap mereka dengan pandangan curiga. Kalian datang jauh-jauh hanya untuk bertanya tentang kelompok itu? Apa kalian gila? Doni memulai dengan nada mengejek. Kalau mereka tahu aku berbicara dengan kalian, aku bisa mati di tempat. Kami tidak ingin membuat masalah untukmu, Doni, jawab Arman dengan tenang. Kami hanya butuh informasi. Rama, orang yang sedang terancam, adalah mantan suami Rahma. Dia terjebak utang pada kelompok itu, dan kami butuh cara untuk mengeluarkannya. Doni tertawa kecil, lalu menggelengkan kepala. Kalian pikir mudah menghadapi mereka? Mereka bukan hanya geng biasa. Mereka punya koneksi, uang, dan kekuasaan. Kalau Rama sudah terjerat, satu-satunya cara keluar adalah membayar lunas atau mati. Rahma merasakan darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Tolong, Doni, kalau ada cara lain, beritahu kami. Kami akan melakukan apa saja untuk membantu Rama. Doni menatap Rahma dengan tajam, seolah sedang menilai apakah ia bisa dipercaya. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang. Ada satu cara, tapi ini berbahaya, bahkan untuk kalian. Rahma dan Arman saling bertukar pandang. Apa itu? Tanya Rahma, suaranya bergetar. Kalian harus menemukan bukti bahwa kelompok itu melakukan kegiatan ilegal yang lebih besar. Jika kalian berhasil menyerahkan bukti itu ke pihak berwenang, mereka akan sibuk menghadapi hukum dan mungkin melupakan Rama. Tapi, kalau kalian gagal, kalian akan menjadi target berikutnya. Rahma merasa tubuhnya gemetar. Tugas ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, ia tahu bahwa ini mungkin satu-satunya jalan. Kami akan melakukannya, katanya akhirnya. Doni mengangguk pelan. Kalau begitu, dengarkan baik-baik. Mereka menyimpan sebagian besar dokumen penting mereka di sebuah gudang di luar kota. Gudang itu dijaga ketat, tapi kalau kalian pintar, kalian bisa masuk tanpa terdeteksi. Di dalamnya,
Kalian harus mencari file dengan label merah. Itu adalah bukti yang kalian butuhkan. Arman mengangguk, mencoba menyerap semua informasi yang diberikan. Bagaimana kami tahu gudang itu tidak diawasi oleh kamera atau jebakan lainnya? Doni tersenyum kecil. Kalian harus pintar-pintar menghindar. Mereka memang canggih, tapi tidak sempurna. Ingat, satu langkah salah, dan semuanya akan berakhir untuk kalian. Rahma dan Arman meninggalkan pertemuan itu dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan sangat berisiko. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Jika ini adalah cara untuk menyelamatkan Rama sekaligus memastikan keselamatan mereka, mereka harus mencobanya. Malam itu, mereka mempersiapkan diri untuk menyusup ke gudang yang dimaksud. Rahma merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Arman membawanya ke sisi lain ruangan, memastikan mereka memiliki peralatan yang cukup. Rahma, kalau ini terlalu berbahaya, kamu bisa menunggu di luar. Aku yang masuk, kata Arman dengan suara tegas. Rahma menatapnya dengan mata yang penuh tekad. Tidak, Arman, kita melakukan ini bersama. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semuanya sendirian. Dengan peralatan sederhana dan peta gudang yang diberikan Doni, mereka menuju lokasi. Gudang itu berada di tengah hutan kecil, jauh dari pemukiman. Cahaya bulan menjadi satu-satunya penerangan mereka saat mereka mendekati bangunan besar itu. Rahma merasa napasnya semakin berat ketika mereka tiba di depan gudang. Suara langkah kaki para penjaga terdengar jelas di telinganya, membuat adrenalinnya meningkat. Mereka harus bergerak cepat dan hati-hati. Satu kesalahan saja bisa membawa mereka ke dalam bahaya besar. Rahma dan Arman bersembunyi di balik semak-semak, mengamati gudang dari kejauhan. Cahaya lampu sorot terus berputar, menyisir area sekitar. Dua penjaga bersenjata mondar-mandir di depan pintu utama. Rahma merasakan detak jantungnya semakin cepat, tetapi ia menekan rasa takutnya. Rencananya, kita masuk melalui sisi kanan gudang. Ada jendela kecil yang bisa kita pakai untuk masuk. Aku sudah lihat dari peta, di sana tidak ada penjaga, bisik Arman. Rahma mengangguk, menggenggam tangan Arman sejenak sebelum mereka bergerak. Mereka menyelinap pelan-pelan, memastikan langkah mereka tidak mengeluarkan suara. Sampai di sisi kanan gudang, Rahma melihat jendela kecil yang dimaksud. Dengan bantuan Arman, ia memanjat dan berhasil masuk terlebih dahulu. Di dalam gudang, suasananya sunyi tetapi mencekam. Gudang itu dipenuhi oleh rak-rak besi yang menjulang tinggi, penuh dengan kotak dan dokumen. Rahma mencoba mengingat instruksi Doni, mencari tanda khusus yang disebutkan. File merah, di bagian rak sebelah barat. Bisik Rahma pada dirinya sendiri. Arman mengikutinya dengan waspada. Namun, saat mereka mendekati rak yang dimaksud, suara langkah kaki mendekat. Rahma dan Arman buru-buru bersembunyi di balik salah satu kotak besar. Seorang pria dengan senapan berjalan perlahan, matanya menyisir area sekitar. Napas Rahma terhenti sejenak, tubuhnya membeku. Pria itu akhirnya berlalu, dan Rahma menarik napas lega. Ia melanjutkan pencariannya dengan tangan gemetar. Tak lama, ia menemukan map merah yang dicari. Rahma membuka map itu dan melihat sejumlah dokumen yang mencantumkan daftar transaksi ilegal, termasuk nama-nama anggota kelompok itu. Ini dia, bisik Rahma penuh kemenangan. Namun, ketika mereka bersiap untuk keluar, sebuah alarm tiba-tiba berbunyi. Lampu gudang berkedip-kedip, dan suara langkah kaki semakin banyak terdengar. Penjaga telah menyadari keberadaan mereka. Kita harus keluar sekarang, seru Arman. Rahma menggenggam map itu erat-erat, mengikuti Arman yang memimpin jalan keluar. Mereka berlari menuju jendela tempat mereka masuk, tetapi dua penjaga sudah menghadang di sana. Arman menoleh ke arah lain, mencari rute pelarian. Mereka menemukan pintu belakang gudang yang tidak terkunci. Saat mereka berhasil keluar dari pintu belakang, mereka mendengar teriakan dan suara tembakan. Rahma dan Arman berlari sekuat tenaga menuju mobil yang mereka parkirkan agak jauh dari gudang. Napas Rahma tersengal-sengal,
Tetapi ia tidak berhenti berlari. Sesampainya di mobil, Arman langsung menyalakan mesin, dan mereka melaju kencang meninggalkan lokasi itu. Tembakan terdengar lagi, tetapi untungnya tidak mengenai mereka. Rahma dan Arman akhirnya tiba di tempat aman, sebuah rumah kecil milik teman lama Arman yang mereka gunakan sebagai tempat persembunyian sementara. Rahma masih memegang map merah itu dengan erat. Tangannya gemetar. "Kita berhasil," katanya dengan suara parau. Arman memeluk Rahma erat. "Kita belum selesai, Rahma. Kita harus menyerahkan dokumen ini ke pihak berwenang secepat mungkin." Rahma mengangguk. "Aku tahu. Tapi setidaknya, kita sudah punya sesuatu untuk melawan mereka." Keesokan harinya, mereka mengatur pertemuan dengan seorang petugas kepolisian yang dapat dipercaya. Petugas itu, seorang pria bernama Pak Hendro, sudah lama mencari bukti untuk menangkap kelompok kriminal tersebut. Dengan dokumen yang Rahma dan Arman bawa, Pak Hendro akhirnya memiliki cukup bukti untuk melakukan penggerebekan besar-besaran. Beberapa minggu kemudian, berita tentang penangkapan kelompok kriminal itu menjadi sorotan media. Nama-nama besar yang terlibat dalam organisasi itu terungkap, dan ancaman terhadap Rahma akhirnya lenyap. Busari menghubungi Rahma dengan suara penuh haru, mengucapkan terima kasih atas keberaniannya. Namun, meski ancaman sudah berlalu, hubungan Rahma dan Rama tidak berubah. Rahma tidak kembali ke masa lalu. Ia merasa bahwa ini adalah akhir yang adil bagi semua pihak. Ia membantu Rama, tetapi ia tidak ingin lagi terjebak dalam hubungan yang merugikan dirinya. Di sisi lain, hubungan Rahma dan Arman semakin kuat. Mereka telah melalui banyak hal bersama, dan kini mereka siap melangkah ke depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Rahma merasa lega dan damai, akhirnya menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Hari itu, Rahma berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana yang memancarkan keanggunan. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dihiasi senyuman kecil namun tegas. Ia mempersiapkan dirinya untuk menghadiri sebuah acara yang ia tahu akan menjadi momen penting dalam hidupnya. Bukan untuk merayakan, melainkan untuk menutup lembaran lama dengan cara yang bermartabat. Acara pernikahan Rama dengan istri barunya digelar di sebuah gedung mewah di pusat kota. Suara musik dan tawa undangan memenuhi ruangan, tetapi Rahma melangkah masuk dengan tenang, membawa amplop berisi uang yang dulu pernah Rama serahkan sebagai nafkah setelah perceraian mereka. Uang itu tak pernah ia gunakan, bukan karena ia tidak membutuhkannya, tetapi karena ia tahu harga dirinya jauh lebih bernilai daripada nominal tersebut. Ketika ia melangkah lebih dalam, beberapa pasang mata menatapnya dengan terkejut. Rahma tidak peduli. Ia berjalan menuju panggung utama, tempat Rama dan istrinya duduk di pelaminan. Rama yang awalnya tersenyum penuh kebanggaan, perlahan berubah kaku saat melihat Rahma mendekat. "Selamat atas pernikahanmu, Rama," kata Rahma dengan suara tegas, namun tetap tenang. Rama menatapnya tanpa kata, tetapi wajahnya menunjukkan ketidaknyamanan. Istrinya tampak bingung, menatap Rahma lalu Rama. Rahma mengangkat amplop yang ia bawa. "Ini uang nafkah yang dulu kamu berikan. Aku tidak pernah menggunakannya. Aku kembalikan hari ini, karena aku ingin memulai hidupku tanpa ada utang budi darimu, sekecil apapun." Suasana ruangan mendadak hening. Para tamu menatap adegan itu dengan rasa ingin tahu dan kaget. Busari yang juga hadir tampak canggung, tetapi tidak berkata apa-apa. Rama mencoba berbicara, tetapi Rahma melanjutkan. "Aku bukan lagi Rahma yang dulu. Aku bukan perempuan yang akan membiarkan diriku diinjak atau dipandang rendah. Aku sudah berdamai dengan masa laluku, dan sekarang, aku berdiri di sini bukan untuk menghancurkan kebahagiaanmu, tapi untuk memastikan aku meninggalkanmu tanpa beban apapun." Rahma meletakkan amplop itu di meja dekat pelaminan, menatap Rama sekali lagi, lalu berbalik tanpa menunggu jawaban. Ketika ia melangkah keluar dari gedung itu, udara dingin menyambutnya. Namun, Rahma merasa hatinya lebih ringan dari sebelumnya. Di pintu keluar, Arman sudah menunggu, menyandarkan diri di mobilnya dengan senyum menenangkan. "Sudah selesai?" tanya Arman. Rahma mengangguk. "Sudah. Aku merasa ini adalah langkah terakhir yang harus kulakukan untuk benar-benar menutup lembaran lama."
Arman membuka pintu mobil untuk Rahma. Lalu mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan masa lalu yang kini tak lagi membebani. Penutup. Cerita Rahma adalah kisah tentang keberanian untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat, berdiri tegak meskipun dihantam berbagai tekanan, dan menemukan kekuatan dalam diri untuk melangkah maju. Kehidupan memang tidak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi dengan keteguhan hati, kita bisa menciptakan akhir yang lebih baik. Rahma membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari penerimaan diri sendiri dan keberanian untuk memperjuangkan harga diri. Di balik segala kesakitan, ia menemukan kedamaian dan cinta yang tulus dari seseorang yang benar-benar mendukungnya. Akhir cerita ini bukan sekadar penutup, melainkan awal baru bagi Rahma untuk menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang masa lalu. Sebuah kisah tentang harapan, keberanian, dan cinta yang menemukan jalannya.